Smart Business. Kreativitas merupakan salah satu kunci utama dalam berbisnis. Walaupun kita mungkin tidak melakukan bisnis kreatif atau bukan bergelut di bidang kreatif. Nah, pada kesempatan podcast Smart Business kali ini kita akan mengetahui bagaimana kreativitas itu menunjang dalam segala bisnis. Bersama dengan Mas Arto Biantoro, brand aktivis. Halo Mas Arto. Merdeka, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas? Sehat, segar. Terima kasih telah datang ya di podcast kali ini ya. Wah, ini menarik nih, kita bahas soal kreativitas nih. Ya. Wah, ini kan banyak yang bilang kreativitas itu adalah salah satu bagian dari bisnis kreatif. Padahal enggak juga ya Mas ya. Semua lini bisnis tuh butuh kreativitas. Bagaimana pendapatnya? Sepakat. Jadi dulu kreativitas itu hanya di title itu dibebankan kepada orang-orang yang ada di industri desain gitu ya. Musisi, seniman gitu. Advertising. Advertising. Dan hari ini kreativitas itu kayaknya sudah menjadi semacam nilai yang penting dalam semua lini industri, termasuk bisnis tentu saja. Tapi memang konsep dasar kreativitas sendiri, kalau kita sederhanakan adalah do things that other don't. Jadi melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Kalau misalnya katakanlah di Smart FM semuanya pakai baju hitam, ya kita datang pakai baju merah. So otomatis kita menjadi berbeda. Semua pakai topi, kita nggak pakai topi. Jadi kreativitas itu bukan berarti kita harus melakukan sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Ketika semuanya trennya bisnis A, kita masuknya ke tren bisnis B. Nah, itu disebut kreativitas. Nah, maka memahami konsep kreativitas itu menjadi penting. Karena kenapa orang ingin membangun kreativitas? Karena yang pertama, dia menjadi unsur pembeda. Dan unsur pembeda di dalam bisnis dan brand menjadi esensial. Karena unsur pembeda itulah yang kemudian menciptakan persepsi di benak konsumen. Nah, kreativitasnya itu dalam bentuk model bisnisnya, atau promosinya, atau hasil akhirnya, atau apanya, Mas? Semuanya. Jadi kalau kita bicara dalam dunia brand aja, kita di dunia brand itu harus memahami 13 disiplin ilmu yang saling berkaitan. Katakanlah bisnis model, manajemen, desain sudah pasti ya, komunikasi, hospitality, pelayanan, HR misalnya. Karena semuanya kan saling berhubungan. Kalau kita pergi ke sebuah katakanlah rumah makan, kita menyebut brand itu keren gitu. Berarti dari apa hidangannya, cara penyajiannya, ambience restorannya gitu kan. Dan itu berhubungan dengan semua disiplin ilmu tersebut, termasuk antropologi, misalnya memahami karakter budaya masyarakat. Maka kreativitas itu tidak berhenti hanya di desain atau logo, tapi cara kita merekrut karyawan misalnya. Beberapa restoran Padang itu kalau nggak salah yang saya dengar, penggajiannya itu dengan sistem syariah bagi hasil dari hasil pemasukan yang ada. Itu kreatif gitu kan. Artinya kreativitas itu diciptakan dengan berbagai cara. Kalau nggak salah di Jakarta ada kafe yang semuanya mayoritas pekerjanya ibu-ibu, nenek-nenek usia 60 tahun ke atas gitu di ya. Blok M. Di Blok M. Nah, mereka melakukan kreativitas dengan cara SDM, sumber daya manusianya berbeda. Ada yang kemudian misalnya katakanlah jualan bakmi, tapi bakminya seperti melayang terbang gitu, dibantu sama apa sih, ada semacam sedotan plastik yang membuat bakmi itu jadi melayang. Nah, itu kreativitas dari sisi penyajian. Ada lagi kreativitas dari sisi bisnis model. Oh, nggak perlu bayarnya nanti di bulan ketiga dan lain-lain. Jadi jelas kreativitas adalah sebuah cara kita untuk membangun unsur pembeda yang tujuannya menciptakan persepsi dan akhirnya berbicara tentang keberlanjutan bisnis itu sendiri. Ngasahnya gimana, Mas Arto? Kan kalau mungkin kita yang berada di industri kreatif mungkin ya sudah familiar ya, tapi kalau misalnya dia berada di industri besi dan baja gitu, atau industri-industri yang mungkin out of the box gitu ya? Sebenarnya hampir di semua industri, bahkan kalau besi dan baja saya selalu bilang itu masih punya potensi yang luas sekali ya. Katakanlah misalnya AMDK deh, air minum dalam kemasan. Aduh, mau kreativitas apa lagi coba yang dijual air putih. Ya. Sekarang kita bisa melihat berbagai jenis bentuk botol ya, yang kemudian oh ini kaitannya untuk bisa dimasukin tas. Berarti kreativitasnya bukan hanya dibangun dari rasa airnya atau dari airnya, tapi dari kemasan.
Ada juga yang kreativitasnya dibangun misalnya dengan menjual ke komunitas tertentu. Berarti dia menggunakan closed loop market tertutup misalnya. Ada juga kreativitas yang dibangun kalau dalam AMDK lagi-lagi proses pembuatannya. Ada satu brand yang sekarang saya lagi coba, ini bilangnya air yang diambil dari embun, bukan diambil dari tanah. Kalau hampir semua air diambil dari tanah, yang ini datang dari embun. Jadi bahkan untuk air saja hari ini masih ada ruang. Ada yang kemudian klaim pH-nya di atas 8+ gitu ya. Kita juga selama ini nggak pernah tahu. Emang air ya air lah ya. Oh ternyata pH plus gitu, 8+. Ternyata 8+ itu penting. Selalu akan ada ruang, celah untuk kemudian masuk ke dalam pasar, tapi kuncinya tadi memahami permasalahan-permasalahan segmen-segmen pasar dan tidak mengambil pasar seluas-luasnya. Itu juga salah satu tantangan kita hari ini. Apapun industrinya ya. Apapun industrinya. Oke, nah kalau konsep amati tiru modifikasi, ini gimana nih Mas? Boleh aja. Mungkin itu bagian penting ya bagi dunia kewirausahaan kita hari ini. Karena wirausaha kita sekarang ini kan ya sekarang sudah baik. Tapi katakanlah 20 tahun yang lalu, kita tuh masih belajar kewirausahaan. Sekolahnya juga nggak ada gitu. Dulu 20 tahun yang lalu mulai ada 1-2 sekolah ya. Tapi sekarang hampir semua kampus mengajarkan kewirausahaan. Jadi ini jadi tantangan dan penting, dan kita memang perlu melewati fase ini gitu. Fase ini emang fase yang saya selalu bilang kalau orang Indonesia itu sebenarnya kita tidak sangat into kewirausahaan. Baru-baru saja. Cina, India itu mungkin kalau dari lahir udah langsung bisa dagang gitu. Oh iya. Kalau di kita orang Indonesia, Bugis, Padang, Madura itu suku-suku yang memiliki mental kewirausahaan yang udah luar biasa sekali. Tapi hampir mayoritas orang Indonesia mereka bukan wirausaha. Jadi memang kita butuh waktu untuk bisa memiliki kematangan itu. Butuh waktu ya untuk memiliki kematangan tadi ya. Ya. Nah kalau membahas juga tentang kreativitas dari segala macam industri ini Mas ya. Artinya apapun industrinya, kreativitas itu bisa kita masukkan di dalamnya ya. Walaupun sekarang mungkin ya tadi di industri yang mungkin besi dan baja atau industri yang mungkin di luar dugaan kita, tapi itu bisa masuk semua kreativitas itu. Ya. Nah kalau gitu bagaimana mungkin seorang mungkin pemimpin perusahaan atau juga entrepreneur itu supaya menanamkan jiwa kreativitas kepada staff-staffnya? Yang pertama memang mereka harus menguasai industri. Jadi mereka Menguasai harus industri. itu saya selalu bilang 5 tahun pertama jadi penting. 5 tahun pertama adalah cara kita melihat ekosistem industri itu seperti apa. Dari sisi hulu sampai sisi hilir kita jadi paham dan mengerti kan masing-masing. Nah, dengan memahami masing-masing proses tadi, kita akan bisa menemukan kreativitas itu di masing-masing proses. Pada saat pengadaan misalnya, oh ternyata kita tidak perlu punya kebun, kita bisa bekerja sama dengan petani sehingga kita tidak harus membeli tanah, gitu kan. Nah itu bentuk kreativitas pertama, berarti dari hulunya proses pembibitannya sudah bekerja sama dengan petani. Sampai katakanlah ke hilir, oh kita tidak perlu harus menyewa outlet, kita bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang memiliki outlet-outlet yang sudah available atau katakanlah sekelompok komunitas yang atau co-branding misalnya. Jadi bentuk-bentuk kreativitas itu hanya bisa dibentuk sekali lagi kalau kita memang sudah memahami bisnis itu secara mendalam, melihat setiap segmen atau setiap lini proses itu dengan seksama, dan kita akhirnya bisa mengambil bagian-bagian kreativitas dari masing-masing proses tadi. Memahami secara penuh ya, totalitas. Iya. Oke, nah indikatornya seperti apa Mas? Kalau kita memang sudah melakukan kreativitas di bisnis kita? Pertama tentu saja kita bisa melihat growth ya, meskipun growth-nya nggak harus besar kan. Karena growth itu bisa dilihat juga dari efisiensi, efektivitas. Perusahaan-perusahaan yang kemudian lebih efisien, dia bisa memiliki potensi growth yang lebih baik. Jadi growth bisa menjadi indikator salah satunya. Indikator yang kedua adalah kita diajak kolaborasi, kerjasama dengan perusahaan lain atau dengan partner-partner lain karena kita dianggap memiliki daya tarik atau unsur pembeda yang cukup kuat dari sisi bisnis kita. Yang kedua juga kita bicara kalau dari beberapa pengalaman,
saya melihat dari sisi turnover itu juga penting. Bagaimana kemudian kita melihat sustainability dan kemudian kreativitas dibangun lewat proses-proses yang dibangun oleh internal perusahaan. Meskipun lagi-lagi karena bisnis sangat dinamis banget ya Mas Will, ada startup yang memang sengaja membuat sistem sehingga turnover-nya cukup tinggi gitu. Nah, itu juga bisa disebut kreativitas ya. Karena kalau terlalu lama orang di dalam satu perusahaan tuh bisa jadi dia akan stagnan. Perusahaannya juga stagnan. Kreativitasnya nggak berjalan gitu. Jadi banyak juga startup yang strateginya memang memutar sumber daya manusianya dengan cepat supaya kreativitasnya bisa terus dibangun. Jadi lagi-lagi ya sangat dinamis tergantung dari industri dan waktu yang sedang dibangun. Memutar sumber dayanya, diganti yang lebih mudah maksudnya, itu gimana nih Mas? Karena erat kaitannya juga ya, kreativitas mungkin kita merangkul atau juga meraih target baru gitu. Anak-anak muda sekarang kan main sosial media semua, di mana itu memang dunia kreatif banget. Bagaimana pendapatnya? Ya jujur hari ini nggak lebih mudah ya dengan 20 tahun yang lalu, karena Internet of Things sekarang memudahkan kita untuk melakukan semuanya. Dulu di dunia advertising kita mengenal kayak below the line, above the line gitu. Nah sekarang semuanya udah flat gitu. Semua orang bisa melakukan 360 marketing dengan menggunakan media sosial. Jadi memang nggak lebih mudah hari ini, tantangannya lebih banyak. Membangun bisnis yang berkelanjutan menjadi tantangan besar, dan masing-masing industri punya resiko. Nah, tapi 3 industri terbesar, kuliner, fashion, craft, itu yang paling banyak tantangan karena itu 3 industri terbesar kita. Terbesar karena punya pasar yang besar, tapi juga terbesar karena punya tantangan yang besar. Gitu. Dan harus di-handle atau harus dilihat dari sudut pandang yang spesifik di masing-masing industri. Bukan berarti lagi-lagi ya, kalau saya ambil contoh tadi AMDK atau air minum dalam kemasan, ya selalu masih ada pasar kok gitu. Selalu masih ada ruang. Kecap di setiap kota selalu ada ruang gitu, untuk punya brand sendiri, punya bisnis sendiri. Tinggal sekali lagi kembali kepada titik kebahagiaan tadi. Gitu. Titik kebahagiaannya apakah happy dengan omset X, Y, Z sekian. Kalau kita happy, ya dan jalankan bisnisnya. Pesan-pesan kepada para pemilik bisnis ya, untuk terus meningkatkan kreativitas atau memasukkan kreativitas di segala jenis usahanya. Silakan Mas. Pertama, ya tentu saja kalau saya selalu melihat kita harus memulainya dengan masalah. Kita harus bisa melihat permasalahan. Jadi kita harus mampu melihat masalah, dan dari masalah itulah kita menciptakan solusi. Ini sebenarnya berlaku di semua bidang. Sebagai desainer, sebagai seorang profesional, sebagai seorang entrepreneur, justru kita bukan memulainya dari opportunity saja, tapi kita justru melihat permasalahan. Yang kedua, belajar dari banyak entrepreneur yang sudah sustain hari ini. Kuncinya adalah di relasi, membangun relasi yang baik di semua bidang. Karena pintu masuknya adalah lewat sosial kan. Betul. Gitu. Yang ketiga memang harus selalu on demand dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang relevan pada masa ini. Itu 3 hal yang paling penting untuk kita kemudian bisa memiliki bisnis atau model kewirausahaan yang tangguh. Wow, luar biasa yang disampaikannya, menginspirasi untuk kita semua dan Smart Listeners, untuk Anda semua. Terus ikuti podcast bisnis kita karena banyak informasi serta wawasan yang menginspirasi Anda. Terima kasih banyak Mas Arto atas waktunya. Dan Smart Listeners, demikian podcast Smart Business kali ini. Saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.